Kita masuk ke bab 3 ya. Masalah pembangkit uapnya. Kemarin kita bagian pertama batu baranya dan tungku ya. Sekarang ke hasil dari tungku tersebut adalah boilernya. Sedikit juga dibahas nanti karena dia berhubungan dengan tungku ya, boilernya. Jenis-jenis boiler yang kita katakan. Walaupun nanti tidak semua yang cocok untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, kita masuk ke menghasilkan uap, steam generator pembangkit uapnya, ke penghasil uapnya ya, adalah di generatornya. Ya, kita tampilkan juga beberapa videonya nanti ya. Nah, pembangkitnya itu disebut boiler ya. Hasil uapnya disebut boiler, semacam cerek gitu ya, yang dipanaskan di bawah, nanti macam-macam ya. Jadi ada juga yang di dalamnya seperti kita memanaskan air dengan yang pakai listrik ya, seperti dia pemanasan dalam airnya. Seperti itu nanti ada beberapa. Ada yang disebut tabung air ya, kemudian ada juga tabung api. Nah, tabung api itu seperti mirip panas air dengan listrik, cuma di dalamnya adalah uap gas panas yang dihasilkan dari tungku. Nah, ini kan dari panas yang dihasilkan oleh lilitan listrik ya, sama sih, boiler menghasilkan uap yang berasal dari energi panas yang dilepaskan oleh pembakaran dari tungku ya, ke air, sehingga nanti air akan panas, akan berubah dari air menjadi uap. Nah, uap itu pada tekanan suhu tertentu nanti baru dialirkan ke turbin seperti uap. Sebelumnya juga dia akan dipanaskan lagi dengan berhitar ya. Jadi uap yang dihasilkan tersebut ya digunakan untuk memproduksi kerja mekanik atau kerja gerak. Ada tekanan. Jadi kalau sudah ada yang bergerak, nah itu sudah bisa menghasilkan listrik. Selain, nah yang satu ya, selain nanti pembangkit listrik tenaga matahari, nah, itu dia tidak ada gerak. Selain itu semuanya adalah gerak menghasilkan listrik. Karena dia untuk menggerakkan generator. Generator itu adalah lilitan yang bergerak di magnet ya. Lilitan yang bergerak di medan magnet akan menghasilkan listrik. Itu sebaliknya. Medan listrik yang mengalir di lilitan akan menghasilkan magnet. Jadi contohnya magnet itu bentuk magnet yang keren ya, keren itu. Barang-barang berat itu kan, menggunakan kapal, dari berat gitu ya, keren. Dia pakai magnet gitu. Magnet ya. Untuk ngangkut menggunakan kontainer yang dari baja tapi ya, bukan yang dari seperti kayu atau nggak bisa. Itu pakai tali dia, baja kasih ada listrik pada lilitan yang hasil magnet. Magnet sementara tadi sifatnya. Sedangkan magnet yang di generator itu adalah magnet permanen. Magnet permanen diputar aliran itu dengan lilitan ya. Nah, lilitan itu yang nanti yang memutar. Nah, yang memutar itu tenaga tadi gerak tadi kan. Nah, makanya setelah ada tenaga gerak, nah itu listrik akan mudah. Nah, hasil dari turbin juga selain untuk mesin uap atau turbin uap, ya, mesin uap nanti dia untuk menggerakkan ya, ada kapal, ada kereta api. Kereta api udah jarang sekarang ya, kapal. Tapi nanti turbin uapnya di kapal dia menggunakan gas, bukan turbin air, terlalu berat, poros. Tapi dia lebih murah ya. Kan kapal ukurannya terbatas. Kemudian memanaskan bangunan atau perumahan dan industri. Kalau bangunan perumahan itu biasanya di daerah-daerah subtropis ya, seperti di Eropa, Australia gitu ya, Amerika Utara. Dan juga untuk pabrik-pabrik gula yang membutuhkan pengering, kimia dan tekstil. Jadi boiler itu adalah seperti itu ya, teko ya, atau bejana tertutup.
Karena airnya diubah menjadi uap dengan menggunakan panas. Panas tadi bisa dari macam-macam sumber bahan tungku tadi ya. Nah, karena ada panas tadi boiler yang dibakar sebagian besar ya batu bara. Tapi sekarang juga ada pembangkit yang sudah hibrid ya, ada batu bara bisa minyak atau gas. Tapi dia nanti pembangkit tenaga gas juga ada kita ya. Kalau gasnya di sini adalah untuk memanaskan boiler ya, bukan untuk memutar turbin langsung. Jadi berbeda. Jadi dia tidak langsung energi gasnya ke turbin, tapi lewat boiler. Ada yang seperti itu. Jadi ada syaratnya, keamanan ya, safety-nya, kemudian accessibility-nya bisa diakses, perbaikan atau pemindahan atau kontrol. Kemudian yang penting lagi ini kapasitas. Jadi berapa dia yang bisa memasuk uap untuk sesuai persyaratan untuk menggerakkan turbin uap. Nah, turbin uap itu dia memiliki persyaratan juga berapa daya yang dihasilkan untuk menggerakkan generator. Tapi generator kita itu ya menghasilkan listriknya. Jadi dia berarti karena untuk menggerakkan dari diam ke bergerak berarti dia perlu tenaga yang lebih. Jadi seandainya daya turbin tadi 1,5 mega namanya, itu dia harus di atas 1,5 mega daya yang dihasilkan. Nah, ada rugi-rugi nanti ya. Begitu juga dari 1,5 mega turbin uap, nanti dia tidak bisa menggerakkan 1,5 mega watt generator, pasti lebih di bawahnya. Hanya pasti ada rugi-rugi. Jadi yang ujungnya itu baru, nah, itu yang dipatokan. Jadi kalau umpama satu untuk generator, berarti turbinnya harus lebih dari satu. Berarti tenaga yang dihasilkan oleh boiler juga harus lebih dari satu juga. Dia efisiensi. Nah, ini dia mulai dari bahan bakarnya ya, bahan bakar, tungku, baru efisiensi boiler. Lalu nanti perpipaan ya, karena dia akan diadakan oleh pipa. Kemudian juga gimana sesederhana mungkin. Tapi untuk masalah apa namanya efisiensi yang tinggi tentu nggak mungkin ininya sederhana. Jadi lebih kompleks. Kalau sederhana pasti efisiensinya lebih rendah. Itu kita tidak bisa efisiensi tinggi juga sederhana, kapasitas besar gitu ya, aman, nah itu nggak mungkin. Tapi dia ada kelebihan. Kalau kelebihan keamanan pasti kekurangannya di kesederhanaannya. Kalau di kesederhanaan mungkin dia kekurangan di efisiensinya, tidak mungkin dia ini semua. Ini ideal sekali ini ya. Aman, mudah diakses, kapasitas besar, efisiensi tinggi, sederhana itu nggak mungkin. Ya, pasti ada yang lebih kurang. Kalau di efisiensi tinggi berarti sederhana nggak mungkin. Nah, apalagi nih biaya awal lebih rendah gitu ya. Mungkin dia ininya kapasitasnya besar, kita mau besar ya rendah ya. Itu harus seimbang lah ya. Nah ini yang penting, nah ini memang bisa dihindari. Tidak ada persambungan yang langsung terkena panas api langsung gitu ya. Jadi dalam persambungannya jangan yang dibakar langsung. Kemudian juga harus agak cepat ya start atau leadingnya ya. Tapi tidak mungkin dia secepat diesel atau nanti air ya. Karena memanaskan itu dari yang dingin ya, itu tidak akan langsung panas langsung. Panas pun langsung tidak akan uap. Mendidih dulu baru jadi uap. Prosesnya lama. Makanya kalau menggunakan boiler dengan ini biasanya bekerjanya ini 24 jam. Jadi kalau di pabrik tadi seperti untuk industri, nah, tadi ada industri kan. Nah, itu dia kerjanya ya 24 jam. Jadi karyawannya yang bagi shift, bukan mesinnya karena dia panasnya lama. Tidak mampu start seperti diesel. Diesel pun yang skala besar ada waktunya juga, tidak seperti diesel mobil ya, atau diesel yang skala genset itu kecil, tidak. Lebih ada waktu. Itu ya yang diperlukan. Jadi perlu memasok yang besar ya untuk sesuai dengan ini jenisnya. Nah, tadi yang saya bilang ada tabung air, ada tabung api. Ya, kalau tabung ada juga yang gabungan ya, nanti lihat gabungan. Jadi tabung air juga, kemudian tabung apinya dimasukkan juga. Untuk apa? Untuk efisiensi dan juga supaya ya efisiensi. Panas tadi sayang dibuang. Karena nanti buang nggak boleh juga langsung ke atmosfer karena harus didinginkan dulu, di filter lagi, baru boleh langsung ke udara. Nah, sebelum itu ya lebih baik dia digunakan untuk pemanas lagi. Nah, pemanas itu ada beberapa nanti. Ada preheater ya. Itu ada dua nanti. Ada preheaternya untuk air, ya, untuk boiler ya. Ada preheaternya untuk udara, untuk tungku. Jadi tungku itu juga dia dari udara yang panas.
Ada tabung api, tabung api. Nah, dua ya. Api itu dia uap panas gasnya itu di dalam tabungnya, airnya di luar tabungnya. Ya kan kalau tabung air di atas, ininya apinya di bawah. Nanti ada juga gabungan. Kita langsung aja ininya ya. Nanti ada yang horizontal, ada yang vertikal nanti ya. Ada yang jenis-jenisnya. Ada yang boleh tabung lurus horizontal, berarti dia seperti drum ya, drum. Kemudian tabung band atau ada 2 tabung. Nanti akan kita lihat jenisnya nanti. Ada yang low head, 3 low head ya, ada yang 4. Kemudian ada boiler siklon. Nah, ini yang itunya gas itu berputar ya. Nah, ini yang tabung air tadi ya. Tidak kan tabung air dan tabung api. Tabung air, nah ini tekanannya tinggi pada 140 kg per cm square ya. Dapat dihasilkan. Permukaan panasnya besar. Karena itu uap yang dihasilkan dengan mudah, karena semakin besar permukaan yang dipanaskan itu akan makin cepat ya. Tapi tergantung juga tinggiannya, kalau dia tinggi juga sama juga lama. Volume ya, volume itu dengan yang sama, volume yang sama, permukaannya satu lebih kecil atau lebih besar, itu berarti dia akan lebih, yang dihasilkan yang mudah lebih besar, karena dia panasnya lebih merata. Kemudian ini bisa juga dihasilkan bukan hanya dalam satu tabung atau satu boiler, dari beberapa ya. Nah, ini yang nanti disusun beberapa, sehingga dia semakin kecil dia tabungnya semakin cepat panasnya kan, dengan suhu yang sama. Nah, gerakan tinggi ini karena kecil ya, itu perpindahan panas lebih besar, sehingga efisiensi lebih tinggi. Jadi tidak dibuat langsung satu besar. Nah, nanti ada yang tabung-tabung kecil yang dipanaskan supaya efisiensinya tinggi. Ini yang tabung api, tabung air, api kalau untuk internal berbentuk tabung horizontal, kemudian juga ada seperti kotak api pendek. Nah, ada yang lebih simpel ya, compact. Dua tuku internal ya, ini internal, eksternal ya. Internal yang berupa horizontal, ini tuku pendek, ini lokomotif nanti yang kita ada yang, walaupun sekarang udah jarang ya. Kemudian yang dua yang berbentuk vertikal. Tuku ini eksternal, satu itu internal, dua eksternal ya. Bentar ya, saya ubah dulu. Eksternal. Luar tentunya. Tabung horizontal. Nah, ini ya. Jadi bentuk vertikal, kulit vertikal lurus atau tabung vertikal, kemudian tabung horizontal atau kokron, kulitnya yang vertikal ya. Horizontal. Keuntungan tabung api tadi, biayanya lebih rendah, cuman dia ukuran lebih kecil ya, fluktuasi permintaan uang dapat dipenuhi dengan mudah. Ya. Tapi ada juga bahayanya, dia mudah meledak ya. Seperti nanti gas. Ini menurut potensi sukunya, ada pembakaran internal, ada pembakaran eksternal. Kemudian ada vertikal, ada horizontal, ada miring. Nanti kita lihat dari jenis-jenis boilernya aja langsung itunya ya, tengkunya lihat. Kemudian ini aplikasinya yang penting. Ada stasioner, ini biasanya yang untuk pabrik atau industri atau pembangkit tenaga listrik. Kemudian yang mobile itu biasanya untuk kapal dan lokomotif. Sekarang lokomotif katakan nggak ada ya, untuk kapal biasanya. Cuma mereka tidak menggunakan batu bara. Ini biasanya lebih banyak ke turbin gas ya. Kemudian sirkulasi airnya ada sirkulasi alami, tapi dari atas ke bawah ya, tapi lebih banyak dari sirkulasi paksa. Ya. Sirkulasi alami nanti ada, jadi dia dengan cara miring ya, paksa dia dengan pompa. Kemudian menurut tekanan uapnya, ada yang tekanan rendah, menengah dan tinggi. Nah, menengah dan tinggi ini untuk pembangkit tenaga listrik, yang rendah ini dia biasanya untuk industri pemanas ya. Karena dia untuk industri pemanas tidak diperlukan seperti tekstil atau
apa tadi kimia gitu ya, obat, itu dia tidak perlu tekanannya tinggi, tapi yang penting panasnya aja bagi dia. Itu panas, tekanannya juga rendah, yang penting dia ngalir panas. Sedangkan untuk penggerak, nah, seperti untuk yang mobile atau yang pembangkit tenaga listrik, nah, itu dia harus emang tenaganya yang diperlukan, karena dia untuk menggerakkan turbin ya, atau nanti itu menggerakkan roda bagi yang lokomotif. Nah ini mulai jenisnya nih, mulai Cochrane ya. Ini langsung kita lihat aja ininya, gambarnya. Kemudian akan saya lihat nanti ininya secara kerja ininya. Nah, ini dia menggunakan dua nih. Ini satu tabung air nih yang di atasnya. Ini kan tungku di bawah, tabung air di atas. Kemudian ini ada tabung apinya di bawah. Nah, ini gas yang panas yang masuk sini nih. Jadi ini gabungan. Ada tabung air, ya, ini yang besar ini ya. Kemudian ada tabung api yang kecil. Jadi dua-duanya. Jadi dibangkar di bawahnya api ini ya, boilernya langsung kena tungku kan, panas. Nah, cuman pembuangan asap ini nggak langsung keluar ke apa cerobong asap, tapi lewat, nah dipanasin dulu. Sayang nih, ini panas, masih panas kan? Nah sampai sini kan udah lebih dingin karena air ini, sehingga dia walaupun nanti akan diatur juga ya, akan masih ada filter di sini nih. Nah, asap hitam ini menunjukkan bahwa masalah tungku bermasalah nanti, pembakaran segala macam, ada yang nggak lancar, nah, ini juga indikator. Nah, ini uapnya, ini air, ini uapnya. Nah, ini ada ketinggian air berapa. Ini ada air masuk ya. Kemudian ada juga nanti yang dari kondensor yang didinginkan. Nah, kemudian ini dimanapun air itu nanti mungkin ada kotoran, ini dibuang. Pada saat ini nyala ya, sehingga kalau ini air di dalam mendidih itu kan dia bergejolak, sehingga bisa dibuang, cairnya ikut terbuang ke sini. Jadi beberapa waktu, sehingga perlu penambahan air. Karena level airnya diatur. Ini tungku tadi ya, dengan bata tahan api. Nah, ini nanti baru yang keluar ke generator. Tapi sebelum generator dipanaskan lagi ya, supaya mendapat tekanan dan menghilangkan uap air. Ini dia. Kalau ini tinggi, ini bisa lebih kecil. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini pressure gap untuk menandakan berapa tekanannya. Nanti akan ada pembuangan juga. Jadi pada saat ini sudah tinggi, ini masih tinggi lagi ya, terpaksa sebagian dibuang. Karena nanti terutama untuk yang bergerak ya, ini kan nggak bisa frekuensinya sama, kecuali yang untuk kapal. Nah, pada saat dia pelan, ininya tinggi ya terpaksa dia harus dibuang. Itu resiko. Tidak meledak, sedangkan kalau ini nggak boleh ditambah lagi karena putarannya sudah sesuai permintaan. Nanti ada pembuangan. Nah, ini saya lihatkan ini cara kerjanya secara video ya. Ini Cochrane. Ini gabungan ya, ini gabungan antara tungku tabung api dan tabung airnya. Bakaran kan, itu akan langsung panas juga. Panasnya dibuang lagi ke sini, lewat air juga, masuk ke dalamnya ya. Nah, jadi uap baru ini ada yang tadi nggak kelihatan ya, safety valve, katup pengaman. Artinya apa? Ini yang untuk keluar ya, ini katup pengaman. Gunanya adalah untuk jika tekanan ini berlebih, sedangkan output di sini sudah maksimal juga, nah ini udah, ini harus dikeluarkan sebagian. Nah, tekanannya tidak melebihi kemampuan daripada kekuatan boiler. Sedangkan output sudah maksimal gitu ya. Nah, tapi kalau output maksimal itu outputnya ditambah keluarkan. Supaya ini diatur. Karena ingat lagi kualitas gas di sini itu tergantung dari bahan bakar. Bahan bakar bagus ini akan lebih cepat. Kualitasnya akan lebih bagus sehingga permintaan terpenuhi. Kalau enggak, nah, terpaksa ini dibuka supaya tekanannya tetap ya. Jadi volume, kalau tekanannya tinggi, jadi volumenya lebih kecil. Tapi tekanan berkurang karena api pengapiannya kurang bagus,
tapi volumenya yang ditambah. Tetapi ya sebaliknya, biasanya pada saat pengapian sangat bagus ya, bagus, tekanannya sudah maksimal, sedangkan ininya masih naik terus tekanan. Nah ini yang dibuka. Ini kita lihat di atas tekanan maksimal, sedangkan pembuangan atau outputnya sudah maksimal juga. Ya harus kita tidak bisa itu kan pemborosan sebenarnya. Tidak bisa ini tungkunya dikecilin, ini susah. Kalau pembakaran padat ya, bahan bakar padat susah. Itu dia panasnya lebih susah lagi. Nah, kalau gas dengan minyak itu lebih mudah. Kurangin kapasitas minyak pasti dia akan berkurang. Pada saat dibutuh lagi cepat. Karena untuk memanaskan air ini lama ya. Kalau pemanasan langsung pembakaran bahan bakar cair atau gas itu lebih cepat. Itu bisa tidak perlu dibuang. Nah, seperti diesel tidak ada orang yang membuang bahan bakar ininya kan. Ya kecepatannya diturunin. Sehingga dia bahan bakar akan irit. Nah, kalau ini nggak bisa. Padat nih karena dia lewat mediasi air ya, media air. Susah kalau ada dingin panasnya dia akan dinginnya lebih cepat daripada panasnya. Itu ya air ini. Jadi kita untuk buangnya mendinginkan lebih cepat ya. Curang ini akan turun langsung tekanannya. Nah, itu dia itunya. Ini tadi untuk membuang sisa-sisa tadi ya. Nah, ini dia untuk apa namanya abu ya. Buang dalam keadaan panas kita bahas kemarin. Ini dia ada pintu. Kenapa? Pintu yang ada di sini. Ini pada saat umpamanya ini sangat besar nanti dia nggak buat. Berarti ada sesuatu di tungku ini dibuang. Masa dibuang. Nah ini tungkunya sudah difilter nanti ya. Nanti kita bahas filteran. Itu yang jenis kokron. Ini gabungan antara tabung air dan tabung api. Cara kerjanya tadi ya, kokron. Ini sama dari tadi, cuma nih lihat panas pemanasannya ya, air. Nah, kita lanjutkan ke jenis yang lain ya. Kokron ya, kokron. Masuk yang berikutnya. Nah ini emang di salah satu apa namanya pemakaian untuk tenaga uap ya. Tenaga ini diambil bukan hanya panasnya. Tadi ya. Kemudian ini dia speknya kira-kira ya. Dia tidak terlalu apa namanya kompleks ya, cukup sederhana. Kemudian karena dia tungkunya seperti itu, bahan bakarnya bisa bermacam-macam. Nah, cuma nanti kualitas panasnya yang membedakan. Kemudian untuk kapasitas yang lebih kecil karena dia vertikal ya, vertikal. Karena berarti luasan permukaan yang terbakar itu lebih sedikit. Tapi dia juga dipanaskan lewat tabung api. Efisiensi termalnya sekitar 70% ya dengan batu bara dan 75% untuk minyak. Jadi minyak itu lebih gas akan lebih bagus lagi. Ini luas penampangnya dan terbakar ya, pasti 10:1 dengan 5:1. Ini udah ada pressure gauge segala macam tadi udah kita bahas ya, termasuk pembuatan. Nah ini yang kedua, boiler Lancashire. Kalau tadi Cochrane Lancashire, dia bentuknya ini tidur ya, vertikal, horizontal. Nah, tidur ini ya. Tadi kan vertikal ya. Ini lihat dari samping, ini lihat dari depan ya. Ini dia menggunakan tabung ininya ya, tabung bukan tabung air ya, tabung api ya. Jadi di dalam tabung yang besar yang vertikal ini, panjang ini ya, ada 2 tabung yang untuk melewati gas panas di dalam panas. Tungkunya di ujung. Nah, itu tungku ya. Nah, ini dia panas tadi. Nah, air di atas paruh juga. Nanti kita lihat juga ini nanti ya.
simulasinya. Simulasinya ya. Saya boleh. Ya, horizontal ya, mendatar. Bentar, saya tutup dulu ya ini ya. Besarnya kita tampilkan. Nah, ya. Tabungnya tidur ya. Rebah, bukan berdiri yang seperti yang tadi. Sehingga nanti luas ininya lebih ini ya, lebih panjang. Cuman dia menggunakan tabung api. Nah, ini kan lihat. Jadi ada di dalamnya ada 2 tabung yang speknya. Nah, ini komponen-komponen ini ya sama jadi safety valve sama ya. Safety valve untuk mengatur ini sebenarnya di ujung karena tungkunya ya, di ujung sini output yang sama. Karena dia akan memanaskan ke sana, keluar. Sebenarnya manhole-nya, kemudian ini mengatur ketinggian air untuk pintu tungku ya. Kemudian ini tempat pembakaran, ini tempat pembuangan abu sama dengan tadi. Yang harus bisa diakses terus-menerus ya. Ini juga ada pengatur pembuangan air kotor. Jadi kita lihat bentuk pemanasannya di dalam. Nah, ini dari atas. Ini yang tabungnya nih, tabung apinya. Ini di luarnya air. Jadi ada tabung besar gitu ya, di dalamnya ada tabung yang lewat gas panas. Yang ini ya. Di ininya dia di dalam tabung yang besar. Tabung besar isinya kira separuh kayak airnya ya. Supaya ada separuhnya tempat ini air, ini yang gas panas dari tungku. Ini keluar ke sini nanti lewat cimei atau cerobong. Nah, ya. Ini adalah tabung api, sedangkan ini adalah air. Kita lihat dari atas tuh ya, pematang atas. Jadi ininya lebih panjang ya. Nah, aliran tadi kan, aliran gas panas. Yang merah ini, sehingga batu baranya ini juga bukan batu bara ini ya, bubuk kemarin-kemarin. Ini lebih tungkunya lebih fleksibel untuk bahan bakar. Panaskan ujungnya, panas dia akan mengalir di sini ya. Ini dari samping ya, dari atas ini ke samping. Pembakarannya, gas akan mengalir di sini panas. Bentar lagi ya, baru ke tungku. Sehingga tabungnya panas, airnya ikut panas kan? Nah, panas air lama-lama tabungnya panas, airnya akan mendidih, menguap. Ini yang tempat uap. Dari depan tungkunya ya. Atur alirannya ada semacam pipa. Nah, ini air umpan istilahnya nih, ini biasanya udah dalam keadaan panas. Dan nanti baru dari ke ujung dari kondensor ya. Nah, yang depan ini dari samping. Ini tabung air. Ini tabung apinya. Air di atas di bawah. Ini uap. Itu kerjanya ya. Ini lanjutkan. Ini nggak terlalu panjang. Saya ini kan bisa dibaca ya keterangannya. Prinsip kerjanya yang penting. Ini sama ya. Sama fiturnya ya. Nah, luasannya lebih ini ya. Karena dia memanjang tungkunya. Peretannya lebih mudah karena dia tidak terlalu tinggi. Kalau tadi kan vertikal ke atas. Kalau ini dia ke bawah. Di sini dia cocok untuk jumlah air yang ini efisiensinya ya.
Tadi kan 70 sampai 75, ini 80 sampai 85. Ada sama. Nah, ini yang lokomotif. Nah, ini mirip juga dengan tabung ini, cuman kecil-kecil ininya. Apa namanya? Pipanya lebih kecil ya. Cukup banyak. Tadi kan 2 besar ya. Tungkunya di ujung. Dia lebih kecil-kecil nih ya. Kita lihat simulasinya lagi. Ya, yang lokomotif ya. Ini dia mirip dengan apa? Lancaster tadi ya. Ini cuman dia pipanya lebih banyak. Kalau Lancaster kan hanya dua tabung ya, yang besar tadi tabung api. Ini lokomotif juga tabung api. Yang di sekeliling tabung api tadi ada tabung air. Nah, cuman bedanya kalau yang ini dia biasanya digunakan selain untuk pemanas ruangan atau industri ya, nanti ini bisa untuk pembangkit. Nanti dia. Sedangkan untuk lokomotif ukurannya lebih kecil karena dia untuk bergerak ya, dia juga nggak bisa vertikal, harus horizontal. Makanya mirip dia bukan dengan Cochrane ya, tapi mirip dengan Lancaster. Cuman tabungnya banyak, sehingga uapnya langsung menggerakkan roda ya, semacam piston. Beda dengan Lancaster sama Cochrane ya, dia lebih untuk menggerakkan turbin, nanti dipanaskan lagi ya. Nah, ini lokomotif. Kita lihat ininya ya. Nih, sama. Cuma banyak, ini ya banyak. Nah, kita lihat ininya lebih gampangnya ya. Kita lihat dari video. Kita lihat dari video yang otomotif ya. Nah, ini aja. Kita lihat dari bentar ya, saya lihat di mana yang ini aja ya. Nah, yang lokomotif. Nah, lebih mudah lihat sistem kerjanya ya. Ini untuk fisiknya ya. Kalau ini ya. Nah, ini tungkunya. Sekarang nggak boleh katakan nggak ada ya, kecuali untuk pariwisata ya. Karena polusinya tinggi, tenaganya juga kurang dibandingkan dengan diesel dan listrik ya. Nah, ini kan pipa apinya banyak. Apinya banyak. Ini akan masuk ke situ ya. Cuman tenaganya langsung digunakan untuk pistonnya ya. Panas, uap ya kan. Panasnya langsung menggerakkan pistonnya. Piston langsung dihubungkan ke roda. Itu tenaga gerak. Piston. Ini sama dengan piston mobil. Cuma ini pembakaran luar ya. Pembakaran di luar, tenaganya digerakkan oleh gasnya. Dihubungkan ke roda. Lihat rodanya bukan di asnya ya, ujung. Kayak itu jari-jarinya, ini kan di bawah, bukan di sini. Di sini dia harus pakai ini dia, dua ininya, satu, kan dia. Kayak apa mesin jahit, mesin jahit. Nah ini juga yang digunakan untuk kapal ya, kapal cuman dia tidak batu bara, dia menggunakan gas. Ada yang minyak atau gas ya. Kemudian ada juga yang menggunakan turbin gas ya, sehingga dia tidak perlu boiler, langsung gasnya ke
generator penggeraknya ya, akan menggerakkan baling-baling, ini menggerakkan roda. Nah, itu yang jenis daripada beberapa boiler ya. Nah, kalau ini dia untuk mobile. Nah, sama juga ini mirip dia. Nanti ini untuk apa namanya kapal ya, kapal. Nah, ini pembuangan ininya sama dengan tadi. Kalau dia berlebih ya terpaksa dibuang pada saat kecepatannya sudah maksimal ditentukan. Tidak bisa dengan menggunakan apinya tungkunya yang dikecilkan ya. Nah, beda dengan pembakaran cair seperti minyak dan gas. Nah, itu kan untuk waktu kita pengurangan kecepatan itu kan dengan menekan itunya itu kan dia akan berkurang semprotan daripada bahan bakar ke ruang pistonnya kan, sehingga kecepatan akan berkurang. Selain pertamanya tentu direm dulu ya. Setelah direm tentu kan gasnya kurang kan. Nah, gasnya kurang, nah itu otomatis nanti suplai bahan bakar ke ruang pembakaran akan berkurang. Tapi pada saat dibutuhkan, ditekan lagi gas, dia akan naik lagi kecepatannya. Karena dia sangat cepat ya, tekanan piston. Berbeda dengan uap. Kalau uap tidak bisa kita serta-merta langsung diturunkan, langsung dinaikkan, nggak bisa. Butuh waktu diproses, karena dia proses panas dan dinginnya itu lama. Jadi nggak bisa juga tiba-tiba, ini kecepatan diturunkan, tungku diturunkan panasnya, nggak langsung turun. Karena panasnya itu masih ada kan. Tapi nanti waktu butuh panas tidak bisa langsung naik. Itu juga akan berkurang. Nah, ini yang lokomotif ya. Nah, itu yang kita bahas nanti ada beberapa lagi. Ini bisa dilihat saja di sini ya. Untuk apa namanya? Tekanan tinggi nanti ya. Yang biasanya untuk tekanan tinggi itu adalah digunakan untuk pembangkit. Nanti akan kita bahas minggu depan jenis-jenis boiler. Jadi pertemuan boiler itu akan kita bahas 2 kali pertemuan. Nanti baru kita masuk ke turbinnya ya. Turbin sampai sudah dihubungkan ke generator. Selesai kita uap. Nanti baru kita masuk ke jenis pembangkit yang lain. Nah ini yang paling banyak emang uap ini. Karena prosesnya dari bahan bakarnya juga dibahas. Kemudian jenis-jenis tungkunya, jenis-jenis boilernya, baru jenis-jenis turbinnya. Kalau yang lain langsung bahan bakarnya langsung ke turbin. Udah. Turbin kan ada langsung ke generator ya. Mau air, mau diesel gitu ya, dia tidak terlalu banyak membahas bagian-bagian yang lainnya. Uap ini yang paling kompleks itu. Nah itu yang kita bahas untuk ininya tadi ya. Ini untuk salah satu jenis tipe lokomotifnya. Nah ini sekarang dibikin orang lagi yang lokomotif ya. Dia lebih banyak untuk apa namanya kalau laut kapal ya. Nah kapal kalau untuk diesel nggak sanggup diesel kapal-kapal besar. Jadi diesel untuk kapal-kapal besar tuh dia hanya digunakan untuk tenaga penerangan dan umpamanya yang lain-lainnya ya, bukan tenaga penggerak utama. Dia tenaga pembantu saja ya. Tenaga utamanya dia menggunakan turbin gas atau turbin uap ya. Karena dia bisa kapasitasnya besar. Nah, juga dari pembangkit juga gitu. Makanya apa diesel kok nggak digunakan untuk pembangkit listrik beban dasar ya, bukan beban puncak. Karena dia yang pertama dari segi bahan bakarnya mahal, kemudian kapasitasnya juga kecil. Kenapa kan sebagian besar di kita itu adalah menggunakan tenaga uap. Selain air ya, air dia terbatas daripada lokasi airnya dan ada ketinggian ya. Kalau dia agak flat, berarti kita bikin waduknya itu akan menggenangi luasan yang biasanya ditempati oleh manusia atau perkebunan atau yang ditentukan lain. Susah kalau air terbatas. Kalau uap itu boleh dikatakan tidak terbatas. Nanti ada sumber airnya yang tidak perlu banyak itu ya seperti PLTA, tapi dia bahan bakarnya harus disuplai terus. Nah itu yang membuat polusi nanti. Kalau kita gunakan gas itu lebih polusinya lebih ini ya, jadi efisiensinya lebih tinggi. Nah, tapi gas biasanya banyak digunakan untuk langsung membangkit listrik dengan gas.
Resikonya itu besar ya, karena dia pemanasannya langsung. Nanti kita bahas nanti, khusus itu gas. Nah ini ininya, nanti untuk ininya sekalian saya tampilkan ini ya, apa namanya, tugasnya. Sudah saya taruh di sini soalnya, sudah terakhir. Bentar, tugasnya nanti di setelah ini nanti deh ya, setelah UTS dikumpul, nanti saya tampilkan dulu ya. Nanti lihat di videonya aja ya, nggak usah dicatat. Ya. Yang saya bilang dari awal kemarin tugasnya. Nah, karena ini jumlah kita itu ada 6, berarti kan jenis pembangkitnya paling uap ya, tenaga uap, gas, air, diesel, sama nuklir. Itu yang kita bahas ya, 5 ya. Sedangkan kita ada 7 orang, 6 orang, ya. Berarti ada yang nggak dapat nanti ya. Tapi dia boleh ada yang sama nanti ya. Boleh ada yang sama. Nah, ini tugasnya. Tugas satu pembangkit tenaga listrik ya. Ini apa isinya? Ini isinya membuat makalah tentang pembangkit tenaga listrik yang isinya adalah salah satu ya. Jadi pembangkitnya apa? Jadi salah satu PLTA, PLTU, PLTD, PLTG atau PLTN. Itu kalian sendiri yang berunding ya. Cuman nanti kalau ada dua, umpamanya sama PLTA dua boleh, tapi tempatnya berbeda. Ya. Jadi kalau melimanya nanti dibahas. Umpamanya nuklir nggak susah yang usaha ya. Tapi nanti minimal PLTA, PLTU, PLTD, dan PLTG ada. Tapi kan ada yang dua nanti ya, yang sama, tapi tempatnya berbeda. Nah, kemudian jelaskan gimana nih pembangkitnya, cara kerjanya seperti apa, kemudian berapa kapasitasnya dihasilkan, listriknya. Kemudian berapa disalurkan. Karena dia juga pakai listrik nanti kan sebagian. Yang paling irit pakai listrik itu adalah air ya, tapi tetap aja tidak 100% ya. Kemudian berapa ini yang disalurkan berarti yang dijual, atau yang disalur pokoknya yang nggak dipakai dia gitu ya. Dihasilkan 1000, disalurkan 950, berarti 50 dipakai gitu ya. Ada misalnya sama, yang dihasilkan dalam KWH, berarti dalam hour, per tahun pokoknya ini juga sama. Atau KW saja sama KW. KW kan nilai sesaat ya. KW itu nilai real, energi itu. Kalau energi kan persatuan. Kalau KW itu nilai sesaat, dayanya saja sesaat. Kalau dia ada waktu, itu sekian waktu, berarti KWH atau KWH per jam, per hari, atau per tahun. Ya, sama. Kemudian, berapa bahan bakarnya? Ini bukan kapasitas ya, kebutuhan. Kebutuhan bahan bakar. Sama. Kalau ini dihasilkan setahun, berarti kebutuhan bakarnya juga untuk setahun ya. Jangan kebutuhan bakar dihitung sebulan, ininya listriknya setahun, atau ini listriknya sebulan, waktunya ini sehari. Nah, sama ya. Ini kalau sama waktunya sama. Kalau listrik yang dihasilkan umpamanya kamu hitungnya sebulan, disalurkan juga sebulan, bahan bakarnya juga sebulan. Biaya pembangunan ini kan awal doang sekalian ya. Jadi kesimpulan dari atas. Kemudian sampai di mana kamu dapat pustakanya ya? Nah, harus dimasukin. Nggak ngarang gitu ya. Nanti saya cek benar nggak. Jadi ini diolah ya dari pustaka, ini bukan copy paste. Jadi jenisnya bang, berarti ini menguraikan cara kerjanya. Berapa listrik yang dihasilkan. Jadi kalau nggak seragam, kamu seragamkan. Boleh nanti umpamanya diasumsikan, umpamanya nih nggak ada, asumsikan ini dapatnya datanya umpamanya data per hari, berarti setahunnya sekian, ya tinggal kali aja kan, asumsikan dia kerja 24 jam, nah seperti itu ya, boleh diasumsikan nanti, tapi asumsinya yang jelas. Umpamanya tadi bahan bakarnya dapatnya, umpamanya ini per harinya sekian, sedangkan listrik setahun, nah udah sehari sekian, setahunnya tinggal dikali aja kan, jadi disamakan. Jadi boleh nanti asumsinya. Berarti dianggap listriknya 365 hari umpamanya. Oh, berarti ini juga seharinya sekian 365 hari. Itu ini ya. Dan umpamanya dalam satu kompleks ada beberapa pembangkit ya. Umpamanya satu saja nggak apa-apa, nggak harus semua ya. Karena biasanya dalam kompleks itu pembangkitnya biasanya lebih dari satu. Karena nanti kalau ada perbaikan, nah itu dia akan tidak mati 100%. Itu ya, biasanya dalam satu itu ada beberapa. Kemudian juga kebutuhannya besar kan,
sedangkan kapasitas masing-masing turbin itu dan generator itu masing-masing kan terbatas. Sehingga diperlukan pembangkit lebih dari satu. Umpamanya kapasitasnya 1000, sedangkan kebutuhan 1000, kapasitas pembangkit hanya 200, berarti butuh 5 kan? Nah, yang mau dihasilkan 1000 tidak ada orang yang mau buat. Seperti itu. Nah, yang paling kecil nanti kapasitasnya adalah diesel. PLTA, PLTU, PLTG, PLTN itu besar. Diesel dia karena ukuran tadi ya. Makanya diesel itu tidak untuk beban dasar ya. Kecuali daerah-daerah tertentu ya. Cuma daerah kepulauan itu susah. Ya, PLTD itu beban dasarnya. Nah itu nanti tinggal lihat kalau nggak jelas di sini nanti di videonya ya. Itu materi kita untuk tugas dikumpul setelah UTS. Nanti waktunya saya masukkan ke dalam ininya nanti Google Classroom ya, waktunya. Nanti setelah UTS kita kan 2 minggu ya. Berarti bukan ujian kita, bukan katakan kita ujian minggu pertama, kita biasanya minggu kedua nih. Karena jam kedua biasanya ya. Nah, berarti kita setelah ujian minggu keduanya selesai, UTS selesai. Bukan ujian kita selesai ya. Memang kita minggu pertama, berarti kan kalau selesai minggu pertama, bukan minggu pertama itu selesai ininya, kumpul terakhirnya. Tapi minggu tetap ujian UTS berakhir. Nah, terakhir adalah 2 minggu ya, nanti kumpul. Nanti dikirimnya ke Google Classroom ya, nanti saya buatkan tugasnya. Nanti di situ saya batasin, jadi kalau yang telat langsung ditolak. Nah, kalau ke saya, kamu kan, udah dikirim Pak, nggak bisa. Kalau di sistem, saya mengambil dari Google Classroom. Sehingga jangan melewati tanggalnya. Ya, tanggalnya nanti saya akan buat, kalau kita minggu ininya kan setelah, katakan kita minggu kedua ya, minggu kedua nanti. Nanti kalau ada waktu, nanti masing-masing presentasi kira-kira 5 menit, 10 menit ya. Nah, kita lihat waktunya nanti. Nah itu untuk pertemuan bagian pertama dari boiler ya. Nanti akan kita bahas lagi minggu depan beberapa boiler lagi yang terutama untuk yang tekanan tinggi. Ya. Nah, itu pertemuan kita minggu ini. Kalau materinya bisa di Google Classroom ya. Nggak usah diambil yang di portal ya. Karena portal kan harus saya isi juga, karena kalau tidak kamu nggak bisa absen. Ya. Harus saya isi dulu, makanya yang diambil yang di Google, karena di situ ya kirim PDF-nya, sedangkan PowerPoint-nya saya kirim lewat Google Classroom. Nah, itu ya pertemuan kita minggu ini, kita tutup. Mintakan alhamdulillahirobbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam, jumpa lagi minggu depan. Tunggu dulu. Ini